Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita semua diberikan kesempatan, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, untuk berkumpul di acara ESRI Indonesia Oil and Gas Community Virtual Event di 2020. Dalam acara ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami, KSK Migas. Ya, saya kebetulan menjabat sebagai Deputi Perencanaan di SKK Migas, sudah sekitar 3,5 tahun dalam berkontribusi meningkatkan produksi atau lifting di Indonesia. Dalam kesempatan ini, selain berterima kasih kepada panitia, kami juga mengucapkan terima kasih kepada CEO, Bapak CEO Dr. Ahmad Istamar, kemudian juga ada pembicara Bapak Susmono dari Saka Energi, dan juga ada tim Geomatics dari Pertamina EP. Ya, mudah-mudahan yang nanti disampaikan oleh saya dan para pembicara bisa menginspirasi atau meningkatkan semangat kita dalam meningkatkan produksi atau lifting oil and gas. Nah, nanti di saat saya presentasi, saya ingin bercerita sedikit bagaimana kami menggunakan teknologi yang dibawa oleh organisasi ini, dan bagaimana SKK Migas berusaha keras bersama industri untuk meningkatkan lifting di Indonesia. Oke, sampai nanti, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan bercerita mengenai bagaimana kami di SKK Migas menjaga tingkat produksi minyak dan gas dan dalam dalam kondisi ekonomi yang seperti sekarang. Sebelum kita mulai itu, sebesar apa sih industri migas di Indonesia? Nah, inilah ukuran industri migas di Indonesia. Ya, dari warna-warna tersebut bisa terlihat bahwa ada basin yang sudah diproduksi, itu berwarna merah. Nah, tapi yang paling penting adalah yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning ini adalah basin-basin yang belum pernah didrill. Ada 68 basin. Jadi kita masih banyak potensi di Indonesia. Nah, kami bersama-sama industri di SKK Migas ini, kami memanage tidak hanya 128 basin ini, tapi juga aset yang jumlahnya ratusan triliun, area bekerja yang sangat besar, yaitu 750.000 km persegi, banyak offshore platform, ada LNG plant, ada pipa yang sangat panjang, dan lain-lain. Ya. Jadi kita banyak lapangan minyaknya, tentunya ada 191 blok, dan reserve kita sekarang yang memang ekonomis untuk diproduksi ada 3,8 miliar barrel oil dan 77 TCF untuk gas. Akan tetapi jangan khawatir, kita terus berusaha meningkatkan, karena masih banyak reserve yang sebenarnya bisa kita tingkatkan begitu ekonomis untuk menaikkan lifting. Nah, sekarang kita bagaimana bicara yang lebih spesifik, ya. Dengan banyaknya aset yang kami kontrol, maka GIS itu memerankan peran penting dalam setiap bisnis proses di SKK Migas. Contoh ya, untuk exploration and production, data-data yang available itu sangat banyak. Untuk di data-data geologi juga banyak, data supporting juga banyak. Ya, jadi kami pun di SKK Migas sangat menggunakan ini. Bayangkan dengan area yang tadi besarnya 750.000 km persegi, bayangkan kami bisa memanage kalau tidak ada teknologi ini. Nah, apa saja yang kami implementkan di SKK Migas? Tentunya dimulai dari distribusi melalui misalnya pipeline. Nah, kami membutuhkan itu untuk memodelkan facility ada di mana, pipeline-nya seperti apa, dan juga untuk melakukan menjaga agar aset-aset tersebut secara integrity cukup baik. Ya, kemudian kami menggunakan itu untuk security dan environment, ya, di mana bagaimana memapping daerah-daerah yang punya konsekuensi yang sangat tinggi. Kemudian untuk transportasi, ya, jadi untuk routing paling tidak, routing, scheduling, direction, dan lain-lain. Kemudian untuk eksplorasi, kami menggunakannya untuk menggunakan semua analisa, mulai dari basin analysis sampai bila ada area yang harus dilepaskan karena tidak ekonomis atau akan ditenderkan kepada calon operator baru. Untuk produksi, tentunya kami melakukan analisis ya, mulai dari sama tadi seperti pipa dan lain-lain. Nah, kami juga memanage data yang sangat besar. Mungkin di Indonesia punya data oil and gas terbesar adalah SKK Migas. Oleh karena itu kami memanage bagaimana, di mana aset kami, di mana pekerjaan yang sebelumnya, dan lain-lain. Jadi penggunaan GIS ini cukup intens di SKK Migas. Nah, ini adalah contoh
salah satu contoh untuk mendapatkan data. Ini jadi alhamdulillah kami bekerja sama dengan Pertamina. Ya, kami mempunyai konsep waktu itu namanya KKP. Ya, KKP itu di mana kami mempropos sebuah program di mana dananya bisa dikumpulkan dari blok tersebut ketika operator tersebut diberikan perpanjangan atau diberikan akses untuk menjadi operator di blok tersebut. Sebagai timbal baliknya mereka berinvestasi di eksplorasi. Nah, untuk khusus untuk di Jambi Merang, KKP ini adalah komitmen kerja pasti. Ya, alhamdulillah tahun ini di pertengahan tahun 2020 telah selesai mengakuisisi data yang sangat besar, yaitu sepanjang lebih dari 30.000 km persegi. Waktu itu acaranya diresmikan oleh Pak Menteri langsung. Ya, nah di gambar kanan bawah di situ terlihat bahwa areanya adalah di garis-garis hitam. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, itu di gambar di tengah ada bar chart yang berwarna merah, itulah yang dilakukan. Ini berarti salah satu terpanjang dalam sejarah di Indonesia dan juga bahkan di Asia Pasifik. Nah, untuk kedepannya kami terus mendapatkan data-data baru, yaitu dengan melakukan full tensor gravity, kemudian juga menggunakan teknologi lain dengan melalui komitmen kerja pasti tersebut. Nah, data yang sudah kami dapatkan tentunya akan terus kami analisa supaya nantinya bisa diakses secara bersama-sama oleh investor lain ketika waktunya sudah tepat, sehingga bisa ditemukan insya Allah cadangan-cadangan baru. Dan kalau dilihat di presentasi ini, saking panjangnya, itu mengcover 17 provinsi, 29 basin, ya, 29 dari 128 basin tadi. Jadi ini mengcover banyak area ya. Dan kami tidak akan berhenti di sini, kami akan meneruskan dengan yang tadi saya sebutkan 25.000 km full tensor gravity tadi. Ya. Nah, ini adalah salah satu effort kita untuk menggunakan teknologi yang tadi saya sebutkan dan juga untuk meningkatkan eksplorasi di Indonesia. Di sini adalah kami juga menggunakan GIS tadi untuk bagaimana kami merencanakan supaya supply dan demand gas kami atau gas balance itu bisa menjadi baik. Ini menjadi contoh, ini contoh saja case tadi bahwa di Sentral dan Jawa Timur ya gas distribution kami menggunakan GIS tadi untuk memapping pipeline-nya dan lain-lain sehingga kami bisa menemukan strategi yang cepat untuk mencegah kurangnya supply gas di sini ya. Nah, jadi kenapa? Karena mungkin kami tidak bisa menunggu lama untuk menyediakan supply, makanya kita harus tahu sekali di mana letak-letaknya yang paling dekat, penemuan-penemuan yang paling dekat dengan infrastruktur, sehingga demand dari gas tersebut bisa kami sediakan dari sisi supply-nya. Jadi sekali lagi GIS itu sangat berguna sekali buat kami. Nah, tapi tentunya ini bukannya tidak ada challenge ya. Nah, terutama dengan adanya COVID-19, itu ada impact-nya ke oil and gas di Indonesia. Ini menjadi challenge ya, tapi tentunya kita tetap semangat dan optimis. Yang penting bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kita merespon atau bahkan bertransformasi dalam kondisi yang seperti ini. Nah, ini kalau dilihat ya, karena ada COVID-19, tidak hanya ini menyerang secara pandemi, tapi juga demand minyak di seluruh dunia juga turun, sehingga harga minyak itu tersupres ya, sangat rendah. Sekarang juga relatif lebih rendah dibandingkan sebelum ada COVID. Nah, disinilah kita harus mencari akal bagaimana caranya, karena Indonesia sangat membutuhkan minyak. Nah, ini pengaruhnya di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia ini kurang lebih turun capex-nya 30% minimal. Tidak ada 1-2 perusahaan, tapi hampir semuanya. Nah, sebagian perusahaan ini tentunya berinvestasi di Indonesia. Nah, ini adalah tugas kami, bagaimana caranya supaya menjaga dan bersama-sama kementerian yang lain menjaga supaya Indonesia tetap atraktif untuk mereka meneruskan investasinya di Indonesia. Nah, ini adalah hasil tahun sekarang ya, year to date kami. Ya, alhamdulillah dibandingkan target-target yang ada kita bisa baik ya. Yang pertama itu adalah reserve replacement ratio. Sekarang ini kami sudah di 69,6%, tapi outlook kami akan di atas target 100% atau kami 132%. Ketika ini terjadi, ya dengan izin Allah, insya Allah ini bisa terjadi, ini adalah 3 tahun berturut-turut reserve replacement ratio itu di atas 100%. Ya, jadi ini adalah kolaborasi kita SKK Migas dan semua stakeholder, mulai dari kementerian dan juga industri migas. Kemudian untuk dari sisi lifting, ya dengan target yang sudah diperbarui karena adanya COVID, itu kita target 705, kita ada di 706, jadi kita di 100%.
sedangkan di gas itu sekitar 99%. Nah, bagaimana untuk cost? Nah, kami tentunya salah satu KPI kami mengendalikan cost recovery. Itu dari target outputnya 8,12 billion, sekarang sudah terpakai baru 71%-nya. Nah, jadi ini kita mencari opportunity bagaimana kita terus mengoptimalkan ya. Jadi bukan asal potong biaya, tapi mengoptimalkan. Kenapa? Karena begitu biayanya optimal, tentunya bisa menambah kegiatan-kegiatan untuk menaikkan produksi. Dari sisi penerimaan negara, kita alhamdulillah dibandingkan target itu sudah di atas, outlook-nya akan bisa lebih baik lagi nantinya. Sedangkan dari sisi investasi, nah ini mungkin agak rendah ya, lebih rendah, tapi kami tetap optimis bahwa itu bisa mencapai 11,1 miliar dolar investasi di Indonesia. Nah, ini adalah work program kami ya. Dari work program terlihat di sini memang menurun. Nah, tapi itu dikarenakan seperti yang kami sampaikan, tidak hanya karena harga minyak yang turun sehingga program-program tadi banyak juga yang tidak menjadi ekonomis atau mengganggu cash flow dari investor, tapi juga untuk ke lapangan itu membutuhkan sebuah strategi sendiri. Kenapa? Karena buat kami safety adalah nomor satu. Kami tidak ingin kegiatan-kegiatan ini terus dikejar tapi tanpa mengikuti protokol COVID. Ya, jadi kami ingin para pekerja itu bisa pulang dengan selamat, dengan dalam keadaan sehat ke keluarganya ya. Jadi safety adalah nomor satu. Nah, jadi dengan kendala-kendala yang ada, maka beberapa proyek pekerjaan ini realisasinya bisa lebih rendah dibandingkan target awal 2020. Nah, tapi walaupun itu terjadi, kami tetap mempunyai discovery. Ya, jadi terima kasih kepada industri di oil and gas di Indonesia. Ya, di sini di Natuna, Medco menemukan mendapatkan discovery, ada yang oil and gas, ada yang gas saja, ada Pertamina EP, ada Texcal Mahato, kemudian ada PH Nunukan. Yang menarik adalah yang Texcal Mahato itu insya Allah bisa dibandingkan discovery ke POD itu sangat cepat, hanya beberapa bulan. Padahal POD pertama yang harus diumumkan Pak Menteri. Jadi kita berusaha mempercepat antara discovery dan menjadi POD sehingga menjadi proyek yang ada. Nah, begitu juga dengan Bronang. Ya, Bronang ini berhubungan dengan lapangan lain, melapangan minyak. Nah, itu bisa membantu produksi minyaknya lebih tinggi. Nah, ini juga POD-nya approval-nya juga sudah kami jalankan. Jadi insya Allah kita masih terus bisa menjalankan proyek-proyek ini walaupun ada COVID-19. Nah, ini mohon maaf ya, slide-nya memang rame, memang mau ditunjukin, memang banyak isunya gitu. Ada bukan isu ya, ada 9 paket stimulus. Jadi dalam rangka membantu investor meningkatkan keekonomian supaya menjaga investasinya di Indonesia, maka kami mempunyai 9 paket stimulus. Ya, ini paketnya tentunya tidak hanya melibatkan SKK Migas, tapi tentunya kami banyak dibantu oleh Kementerian SDM, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Kami mendapatkan masukan, hasil-hasil diskusi dari kementerian-kementerian tersebut dan juga dari industri oil and gas-nya. Nah, jadi kita melihat di mana kira-kira pinch point-nya, di mana kira-kira yang harus diimprove, dan kita diskusikan supaya investasi bisa terus berjalan. Ya. Nah, dari sini ada beberapa yang masih didiskusikan, ada beberapa yang sudah selesai. Jadi walaupun ada COVID, ada dengan kondisi low oil price, kami tidak berhenti melakukan improvement. Contoh saja nomor satu, ya seperti kita ketahui dengan revenue yang turun karena rendahnya harga minyak, cash flow itu menjadi lebih berat buat investor. Oleh karena itu, kami melakukan penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi, ya atau ASR. Yang biasanya itu hanya dicadangkan tapi tidak diarahkan untuk meningkatkan produksi. Nah, untuk itu supaya cash flow tetap terjaga, maka kami bantu dengan itu bisa ditunda. Nah, itu adalah satu dari 9 paket stimulus yang kami lakukan. Nah, tentunya kami harus terus bersama-sama stakeholder yang ada, bersama bisnis partner, kami harus menuju ke target kami. Ini target yang sudah sering kami sampaikan, yaitu 1 juta barrel oil per day di tahun 2030. Targetnya tidak hanya minyak ya, tentunya ada gas juga. Gas itu kurang lebih 12.000 MMscf per day. Jadi target kami, mimpi kami sangat besar. Mudah-mudahan ini kita bisa meneruskan, ini menjadi mimpi kita semua. Nah, bagaimana mencapainya? Mencapainya itu melalui yang namanya di sini kita sebutkan long term plan ya. Kalau dilihat di gambar sebelah kiri, di situ ada berwarna-warna ya. Yang warna hijau tua itu kalau tidak melakukan apa-apa.
hijau muda itu kalau kita melakukan sesuatu tapi bisnis as usual saja, ya. Itu masih terlihat bahwa produksi akan terus turun. Oleh karena itu, kita harus mempunyai strategi berikutnya, yaitu yang nomor 2, yang warna ungu, itu kami sebutnya transformasi resource to production. Jadi semua lapangan-lapangan marginal itu kami berikan fleksibilitas dari sisi memberikan insentif untuk keekonomian. Kenapa? Karena kami berpendapat bahwa bisa menguntungkan juga buat negara kalau itu di develop lapangannya, sehingga ada multiplier effect yang sangat besar. Nah, disitulah kalau dilihat dari situ itu banyak, besar, dan bisa cepat. Nah, dibandingkan dengan strategi yang berikutnya, yaitu IOR dan juga eksplorasi, di mana itu tetap menjadi andalan kami, tapi dari sisi waktu, mungkin yang transformasi resource to production akan lebih cepat. Nah, ini sebagai contoh ya, kami sudah selesai mengevaluasi, sedang didiskusikan. Hanya dengan diskusi keekonomian itu bisa meningkatkan cadangan 120 juta barrel oil plus 1,7 TCF. Ya, jadi impact-nya memang sangat besar. Tentunya ini akan kami terus lakukan. Ya, sedangkan yang warna merah nomor 1, di situ kami melakukan program fill the gap namanya. Jadi dari proposal dari operator dan perusahaan minyak yang masuk, kemudian kami ada target yang lebih tinggi. Nah, gap-nya itu bagaimana cara ditutupnya. Alhamdulillah gap tersebut bisa ditutup ya. Nah, dari fill the gap saja kita bisa menambah 18.000 barrel oil per day. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, tahun depan Pertamina akan menjadi operator di Rokan. Nah, kami bersama-sama dengan Chevron Pacific Indonesia dan juga Pertamina Hulu Rokan bersama-sama bagaimana early investment bisa dilakukan di sana sehingga program-program pengeboran bisa dilakukan secara besar. Kami mempunyai tagline di sini untuk mencapai 1 juta barrel, yaitu masif, agresif, dan efisien. Jadi kami melihat mana yang masif, agresif, dan efisien di sini. Untuk strategi kedua tadi sudah saya jelaskan. Mungkin tambahan informasinya adalah bahwa di situ ada juga undeveloped discovery, ada percepatan proyek, dan lain-lain. Nah, untuk hal ini kami mengejar, tidak hanya menunggu ya, kami menunggu tentunya dan mengejar kalau para perusahaan minyak dan gas mempunyai lapangan-lapangan marginal yang potensinya masih cukup besar. Diskusilah dengan kami, nanti kita lihat bagaimana cara memperbaiki keekonomian. Nah, kemudian yang ketiga adalah IOR, di mana di IOR ini nanti andalan kita adalah IOR di Rokan, tapi tentunya kita mempunyai IOR yang lain. Nah, untuk eksplorasi kita mempunyai program Giant Discovery. Nah, di sini tadi juga saya sampaikan ada seismik 2D yang datanya akan bisa dinikmati oleh investor, semua investor dalam 1 tahun ke depan. Kemudian sukses ratio eksplorasi kita di 2020 aja 55%. Nah, jadi kami terus mengarahkan ke Giant. Ke Giant itu ada 6 sumur, kemudian ada 2 sumur discovery. Nah, ini yang terus kami lakukan untuk meningkatkan produksi di Indonesia. Jadi ini yang kami lakukan di SKK Migas, tentunya dibantu oleh banyak kementerian dan juga industri pada umumnya. Nah, stakeholder seperti Sri ini mungkin bisa membantu kami semua, kita terus bekerja sama bagaimana kita meningkatkan produksi atau lifting di negara kita tercinta ini. Terima kasih, ya, saya senang sekali diberikan kesempatan untuk bicara di forum ini. Mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahmi dan berkolaborasi lagi ke depannya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.